Selamat siang Pak Pupu dan teman-teman semua. Pada hari ini kelompok kami ingin presentasikan mengenai PKM yang berjudul Sosialisasi Menguatkan Mental Health di Masa Pandemi COVID-19. Judul PKM kami berlandas dengan target SDGIS nomor 3 tentang kehidupan sehat dan sejahtera, yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Seperti yang kita ketahui, pada awal tahun 2020, pandemi COVID-19 menyebar ke seluruh dunia, di mana itu menyebabkan masyarakat melakukan karantina mandiri di rumah yang mengakibatkan masyarakat sulit untuk bersosialisasi. Bahkan, stres dan depresi di rumah. Maka dari itu, kami melakukan sebuah program untuk memberi solusi kepada masyarakat yang mengalami masalah tersebut. Di slide ini dijelaskan mengenai nama anggota kami, yaitu yang pertama ada saya yang bernama Fatker Rohman, Beatrice Frederica, Cherry Frederica, dan yang terakhir adalah Audrey Angeline. Di slide ini kita akan menjelaskan mengenai tujuan dari program kami, yaitu tujuan dari PKM kita adalah yang pertama, kita akan mengajari orang cara berkomunikasi yang benar secara online maupun offline. Dan yang kedua, tujuan kami adalah menguatkan mental health masyarakat secara online. Sebelum masuk ke materi inti, marilah kita bahas mengenai isu umum dari topik ini. Jadi, apa sih mental health itu? Mental health itu adalah sebuah kondisi di mana seseorang terbebas dari segala bentuk gangguan-gangguan ataupun tanda-tanda gangguan mental seperti eating disorder, anxiety disorder, depresi, dan lainnya. Lalu, kesehatan mental itu sendiri juga dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan seseorang tersebut yang berdampak terhadap perilaku ataupun sifat dari orang tersebut. Lalu untuk pengertian COVID-19 itu sendiri adalah sebuah penyakit yang menyerang organ pernafasan seseorang. Lalu COVID-19 ini juga muncul pertama kali menjadi pandemi global di awal tahun 2020. Gejala-gejala dari COVID-19 ini sendiri dapat berupa batuk, demam, flu atau pilek, dan gangguan pernafasan seperti sesak nafas. Gejala ini juga mirip dengan gejala influenza. Seperti yang teman-teman dan Bapak bisa lihat pada contoh kasus kami. Dan judul pada kasus ini adalah kasus depresi dan kecemasan naik saat pandemi COVID. Penelitian ini menunjukkan kasus depresi dan kecemasan sendiri melonjak lebih dari 1/4 secara global selama tahun pertama pandemi. Analisis menunjukkan bahwa perempuan menderita secara tidak proporsional, terutama karena langkah-langkah pandemi memperburuk ketidaksetaraan kesehatan dan sosial yang ada di sebagian besar negara. Perawatan tambahan dan tugas rumah tangga sebagian besar menjadi tanggung jawab perempuan, dan perempuan jauh lebih mungkin menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang melonjak selama pandemi. Studi tersebut juga menunjukkan penutupan sekolah dan perguruan tinggi membatasi kemampuan anak muda untuk belajar, berinteraksi dengan teman sebaya, dan mendapatkan pekerjaan, yang menyebabkan dampak kesehatan mental yang besar di antara anak muda berusia 20-25 tahun. Seperti yang kita bisa lihat dalam diagram ini, dalam perkiraan pertama, para peneliti memperkirakan bahwa pada 2020 terdapat tambahan 52 juta orang menderita gangguan depresi dan tambahan 76 juta kasus kecemasan. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam jurnal medis The Lancet, angka tersebut menandai peningkatan 28 dan 26% dalam masing-masing permasalahan kesehatan mental itu. Sebagaimana dilansir AFP, COVID-19 telah merenggut hampir 5 juta nyawa sejak muncul pada akhir 2019. Tetapi para ahli mengatakan ini mungkin bahwa angka sebenarnya. Demikian pula untuk kecemasan, model memperkirakan 298 juta kasus kecemasan secara global tanpa COVID-19. Tapi jumlah sebenarnya tahun lalu adalah 374 juta. Seandainya pandemi tidak terjadi, 193 juta kasus depresi diperkirakan akan terjadi. Sementara karena pandemi, terdapat 246 juta kasus yang diamati selama tahun 2020. Sekian dan terima kasih. Solusi untuk menguatkan mental health di masa pandemi COVID-19 yaitu pentingnya memiliki pemikiran yang sehat dan positif serta menjauhkan persepsi negatif.
yaitu pemikiran yang sehat seperti banyak menghabiskan waktu di rumah memang tidak mudah bagi sebagian besar orang, terlebih apalagi dilakukan dalam kurun waktu yang lama. Luangkan waktu untuk berolahraga karena sangat penting bagi kesehatan tubuh kita, karena olahraga membuat kita lebih fresh, dan jangan lupa mengkonsumsi buah dan sayur karena banyak mengandung vitamin dan juga mineral dan gizi lainnya, dan juga dapat menyehatkan fisik. Dan kurangi asupan berita karena membaca informasi itu memang penting. Tetapi jangan sampai hal itu membuat kalian cemas, dan juga batasi konsumsi alkohol karena sangat tidak baik untuk kesehatan kita. Dan juga pentingnya self-talk karena kita bisa mengurangi kecemasan, menghilangkan persepsi negatif, dan memberikan kesempatan untuk mengontrol diri. Di slide ini, kita akan menjelaskan mengenai introduksi ide kami, yaitu kelompok kami akan membuat konten edukasi secara online bisa di YouTube, IG, TikTok, dan lain-lainnya. Tujuan kami adalah untuk membantu orang agar tidak stres dan depresi di masa pandemi sekarang di dalam rumah. Konten yang akan kita bawakan ada 5 macam. Yang pertama adalah tips dan trik berkenalan secara online dan offline. Yang maksudnya adalah kita akan memberi cara bagaimana berkomunikasi dengan orang secara online dan offline. Yang kedua ada olahraga yang bisa dilakukan di rumah. Ini kita akan memberikan sebuah tips atau jenis-jenis olahraga yang bisa dilakukan di rumah, sehingga orang tidak akan keluar rumah untuk berolahraga. Yang ketiga ada bagaimana cara memilah berita COVID-19 yang akurat. Ini maksudnya kita akan memberikan sebuah tutorial bagaimana orang bisa membedakan berita yang benar dan berita hoax mengenai COVID-19. Sehingga orang tidak akan mempercayai hoax lagi. Yang keempat, yaitu masakan yang bisa dimasak di rumah. Ini maksudnya kita akan memberikan sebuah resep atau sebuah tutorial memasak di dalam rumah yang rasanya itu enak dan memuaskan orang di dalam rumah. Membuat konten komedi yang bisa menghibur. Dengan kita membuat konten komedi yang bisa menghibur, kita akan bisa melegakan stress relief orang setelah melihat video kami. Kesimpulannya kami yaitu kita akan lebih fokus kepada generasi Z, karena generasi Z di zaman sekarang itu sulit untuk berinteraksi secara online maupun offline, dikarenakan pandemi COVID-19 yang membuat mereka menjadi sifatnya individualisme. Dan banyak juga masyarakat itu merasa stres, diam di dalam rumah, dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Dengan masalah kedua tersebut, kita ingin mengatasinya dengan membuat konten edukasi maupun komedi, maupun tips dan trik, supaya orang bisa terhibur dengan konten kita dan bisa melegakan stress relief mereka, dan bisa menginspirasi siapa yang melihat video kita. Di slide ini terdapat referensi dan sumber berita yang kita dapatkan di website. Sekian, terima kasih dari kelompok H. Maaf bila ada kesalahan dalam berkata baik, disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari kami, terima kasih.